Mulai. Oh, ngomong gitu hiji dua tilu gitu. Atuh datang ngomong hiji dua tilu sugan teh can mulai. Sok. Ayo enggak cow heula ih keur ngarekam. Mulai. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Kira wabarakatuh. ih jangan demi Allah. Atuh, tuh kan jelas suara Abi mah. Mikna pareman we. Balikan di. Tadi saya ada bingung, orang aku udah ngejawab tuh sih, gitu dalam hati teh. Jawab Jawab atuh mah ini jawab. Abi tong ngomong suara. Jawab bebas. Sok. Jawab ini Abi tong ngomong sorangan. Sok. Mulai. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu Bapak Dr. Roni Mugara MPD pada mata kuliah hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya Anissa Aulia Septiani dengan NIM 22060063 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang konsep manajemen, pengambilan keputusan, dan resolusi konflik. Tentunya, pada kesempatan ini, saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Lulu dan juga Ayu, yang nantinya akan mempresentasikannya. Nah, di sini kelompok kami beranggotakan ada 3 orang. Yang pertama Anissa, saya sendiri. Yang kedua ada Ayu Rahma, dan yang terakhir ada Lulu Nur Latifah. Materi pertama akan dibacakan oleh Lulu tentang pengertian pengambilan keputusan. Kepada Lulu, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses sistematis dalam memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia untuk menyelesaikan suatu masalah. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, dan pemilihan solusi yang paling efektif. Dalam konteks organisasi, pengambilan keputusan menjadi krusial karena memengaruhi kinerja dan pencapaian tujuan. Keputusan yang diambil secara tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional dan adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan. Sebaliknya, keputusan yang kurang dapat menimbulkan risiko dari kerugian. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang proses pengambilan keputusan sangat penting bagi individu dan organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, Bu Moderator. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah.
Langkah pertama adalah mengenali dan mengidentifikasi masalah secara tepat. Pemahaman yang jelas terhadap masalah akan memudahkan dalam mencari solusi yang efektif. Yang kedua, pengumpulan informasi. Mengumpulkan data dan fakta yang relevan untuk memahami situasi secara menyeluruh. Informasi ini menjadi dasar mengevaluasi alternatif yang tersedia. Yang ketiga, ada pengolahan informasi. Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau faktor-faktor yang memengaruhi masalah. Yang keempat, penentuan alternatif. Mengembangkan berbagai pilihan atau solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah, kreativitas, dan pemikiran kritis sangat diperlukan terhadap tahap ini. Yang kelima, evaluasi alternatif. Mulai setiap alternatif berdasarkan kriteria tertentu seperti efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang. Yang keenam, pemilihan alternatif terbaik. Memilih solusi yang paling sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi atau individu. Yang ketujuh, implementasi dan evaluasi. Melaksanakan keputusan yang telah diambil dan memantau hasilnya. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan hasil yang diharapkan dan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, ada macam-macam manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada manajemen strategis. Manajemen strategis berkaitan dengan pengambilan keputusan jangka panjang yang memutuskan arah dan tujuan organisasi. Keputusan ini melibatkan analisis mendalam terhadap lingkungan eksternal dan internal organisasi untuk merumuskan strategi yang efektif. Yang kedua ada manajemen taktis. Manajemen taktis fokus pada implementasi strategi melalui pengambilan keputusan jangka menengah. Keputusan ini berkaitan dengan alokasi sumber daya, perorganisasian struktur, dan pengendalian operasional untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Yang ketiga ada manajemen operasional. Manajemen operasional berfokus pada pengambilan keputusan sehari-hari yang memastikan kelancaran proses produk dan pelayanan. Keputusan ini mencakup penjadwalan, pengendalian kualitas, dan pengolahan sumber daya untuk efisiensi operasional. Yang keempat ada manajemen krisis. Manajemen krisis melibatkan pengambilan keputusan dalam situasi darurat yang memerlukan respon cepat dan tepat. Keputusan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap organisasi dan memastikan kelangsungan operasional. Yang kelima ada manajemen risiko. Manajemen risiko berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang tepat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Keputusan ini melibatkan perencanaan dan pengambilan langkah-langkah prospektif untuk mengurangi potensi kerugian. Sudah, Bu Moderator. Baik, terima kasih kepada
Lulu Nur Latifah yang sudah membacakan materinya. Nah, di sini selanjutnya materinya tentang pengertian resolusi yang akan saya bacakan sendiri. Dalam Webster Dictionary, resolusi konflik didefinisikan sebagai tindakan mengurai suatu permasalahan, pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan permasalahan. Sedangkan dalam beberapa sumber yang lain, resolusi konflik adalah upaya untuk mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan atau menimbulkan kerugian yang lebih parah. Dengan kata lain, resolusi konflik merupakan upaya pengendalian dan menyelesaikan konflik. Pada hakikatnya, resolusi konflik dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan penyelesaian konflik dengan menciptakan hubungan baru yang bisa bertahan lama dan positif di antara kelompok-kelompok atau pihak yang bertentangan. Nah, di sini juga ada macam-macam konflik resolusi, terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada konsiliasi atau rekonsiliasi merupakan suatu pendekatan untuk mengatasi konflik, permusuhan, dan ketidakpercayaan antara dua pihak atau lebih yang terlibat konflik. Tujuannya untuk menciptakan suasana saling memaafkan dan melupakan kejadian konflik yang telah terjadi. Yang kedua, ada mediasi. Mediasi merupakan metode penyelesaian konflik melalui perundingan yang difasilitasi oleh pihak ketiga, yang disebut sebagai mediator. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hasil konflik, melainkan berperan sebagai fasilitator agar para pihak yang berkonflik dapat mencapai kesepakatannya secara musyawarah. Yang ketiga, ada arbitrase, di mana memiliki kemiripan dengan mediasi karena melibatkan pihak ketiga. Namun, berbeda dengan mediasi, pihak ketiga dalam arbitrase disebut arbiter karena memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang memikat. Dalam proses arbitrase, arbiter akan mengadakan sesi dengan pendapat para pihak, mempelajari bukti dan dokumen yang relevan. Yang keempat, ada negosiasi. Negosiasi merupakan proses komunikasi langsung pihak yang berselisih untuk mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses ini dapat dilakukan secara formal maupun informal. Dan yang terakhir ada litigasi. Litigasi merupakan litigasi adalah pendekatan hukum dalam penyelesaian konflik, di mana salah satu pihak atau kedua belah pihak mengajukan gugatan ke pengadilan. Proses litigasi menempatkan hakim sebagai penengah
yang memiliki kewenangan untuk menjadi pilihan terakhir apabila metode resolusi konflik lainnya tidak membuahkan hasil. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah menyelesaikan konflik, terbagi menjadi 5 bagian. Dalam proses menyelesaikan konflik, terdapat sebuah langkah strategis yang dapat diterapkan untuk menangani berbagai bentuk konflik besar. Meskipun setiap konflik memiliki karakter yang unik, pendekatan berikut dapat digunakan sebagai panduan umum dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang pertama, menjadwalkan pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik. Kesepakatan bersama untuk bertemu merupakan fondasi penting dalam proses resolusi. Pertemuan ini sebaiknya diselenggarakan di tempat yang netral agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan serta dapat menciptakan suasana yang kondusif. Yang kedua, menetapkan aturan dasar dalam pertemuan tersebut. Aturan ini mencakup pentingnya saling menghormati dan mendengarkan satu sama lain dengan tujuan memahami sudut pandang masing-masing pihak. Aturan yang diterapkan hendaknya bersifat adil dan diterima oleh semua pihak. Yang ketiga, diskusi berlanjut. Pada saat pertemuan, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi serta menyampaikan harapan atau resolusi yang diinginkan. Yang keempat, meringkas semua solusi yang diperoleh dari diskusi. Mengulang terhadap keinginan atau kebutuhan masing-masing pihak yang perlu dilakukan. Meskipun terkesan berulang, pengulangan ini penting untuk memastikan tidak adanya ambiguitas dan memberikan kejelasan bagi semua pihak yang hadir. Hal ini juga membantu dalam mempertegas posisi masing-masing serta memperkuat pemahaman terhadap permasalahan. Yang terakhir, kedua belah pihak yang hadir dalam konflik dan saling bertentangan harus setuju satu sama lain. Peran mediator menjadi krusial dalam tahapan selanjutnya. Mediator bertugas untuk menyampaikan kembali inti masalah yang telah diungkap oleh masing-masing pihak, sekaligus menjabarkan solusi yang diinginkan. Jika terdapat perubahan atau penyelesaian dalam usulan mediator akan menampung dan menyampaikan secara terbuka. Mediator akan meminta konfirmasi dan persetujuan kepada kedua belah pihak bahwa pemahaman yang disampaikan telah sesuai yang dimaksud. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan konflik dapat diselesaikan secara efektif, menciptakan solusi yang menguntungkan, dan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Ayu. Persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab konflik. Nah, secara umum, penyebab konflik dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada perbedaan pendirian dan keyakinan. Yang kedua ada perbedaan kebudayaan. Dan yang ketiga ada perbedaan kepentingan. Yang pertama yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan. Konflik dapat muncul sebagai akibat dari perbedaan pendirian, pandangan hidup maupun keyakinan antara individu.
Dalam konflik secara umum, biasanya terjadi benturan pendapat yang tajam, di mana masing-masing pihak berusaha mempertahankan dan bahkan memaksakan pandangannya kepada pihak lain. Upaya membinasakan yang dimaksud tidak selalu bersifat fisik, tetapi dapat berupa pembinasaan simbolik atau upaya menyingkirkan pemikiran pihak lain yang dianggap tidak sesuai. Lalu yang kedua ada perbedaan kebudayaan. Konflik juga dapat timbul akibat adanya perbedaan kebudayaan, baik antara individu maupun antar kelompok. Kebudayaan mencerminkan nilai, norma, dan perilaku yang dianut oleh suatu kelompok sosial. Ketika terjadi perbedaan dalam pola budaya, maka akan muncul pula perbedaan dalam pola kepribadian dan perilaku di masyarakat. Salah satu dampak dari perbedaan kebudayaan ini adalah perkembangan sikap etnosentrisme, yaitu pandangan yang menganggap budaya kelompok sendiri lebih baik dibandingkan dengan budaya kelompok lain. Jika sikap ini dimiliki oleh masing-masing kelompok dalam suatu masyarakat, maka besar kemungkinan akan terjadi konflik antar kelompok atau budaya. Lalu yang ketiga ada perbedaan kepentingan. Konflik juga ternyata dipicu oleh perbedaan kepentingan dalam upaya mencapai tujuannya masing-masing. Individu maupun kelompok seringkali bersaing dan bahkan saling bertentangan untuk mendapatkan sumber daya, kekuasaan, atau kesempatan tertentu. Nah, ketika kepentingan yang berbeda tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, maka kompetensi dapat berkembang menjadi konflik yang terbuka. Lalu yang selanjutnya teh, ada strategi resolusi konflik yang efektif. Nah, di sini pemilihan strategi yang tepat tergantung juga pada konteks, intensitas konflik, serta hubungan antar pihak yang terlibat. Di sini ada 5 model strategi resolusi konflik yang umum diterapkan. Yang pertama yaitu ada kolaborasi, yaitu kolaborasi merupakan pendekatan yang menekankan kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Strategi ini menuntun komunikasi yang terbuka, empati, serta kesediaan untuk mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing. Melalui kolaborasi, pihak-pihak yang berseteru dapat merasa dihargai dan lebih terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Lalu yang kedua ada kompromi. Strategi kompromi melibatkan sikap saling memberi dan menerima. Nah, di mana masing-masing pihak bersedia mengorbankan sebagian dari keinginannya demi mencapai kesepakatan bersama. Meskipun solusi yang dihasilkan kemungkinan tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak, tetapi pendekatan ini efektif dalam mengurangi ketegangan dan menghasilkan keputusan yang diterima. Lalu yang ketiga ada akomodasi. Akomodasi di sini terjadi ketika salah satu pihak bersedia memenuhi kebutuhannya atau kepentingan pihak lainnya. Strategi ini sering digunakan ketika menjaga hubungan jangka panjang dianggap lebih penting daripada memenangkan argumen. Namun, akomodasi tidak disarankan jika kepentingan yang dikorbankan bersifat mendasar atau strategi. Lalu yang keempat ada kompetensi. Dalam pendekatan kompetisi, satu pihak berusaha memenangkan konflik tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau keinginan pihak lainnya. Strategi ini mungkin efektif dalam situasi tertentu yang memerlukan keputusan secepat mungkin atau ketika terdapat kebutuhan atau mempertahankan prinsip tertentu. Namun, strategi ini digunakan secara terus-menerus, kompetensi dapat merusak hubungan interpersonal atau menimbulkan ketegangan jangka panjang. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu ada penghindaran. Strategi penghindaran dilakukan dengan cara menghindari atau menunda konfrontasi
respontansi terhadap konflik. Pendekatan ini dapat berguna dalam kondisi di mana konflik belum terlalu mendesak atau ketika emosi masih memuncak dan perlu waktu untuk meredahkan ketegangan. Meskipun demikian, penghindaran dalam jangka panjang dapat memperburuk permasalahan yang ada. Yang selanjutnya, Teh. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya dari judul materi ini yang bisa kita sampaikan yaitu manajemen mengambil keputusan dan resolusi konflik adalah dua kemampuan penting dalam organisasi. Keputusan yang baik dan penyelesaian konflik yang tepat ternyata dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan juga harmoni. Kedua konsep ini harus dipahami dan dipraktikkan secara konsisten agar organisasi dapat berkembang dengan sehat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu Rahma yang telah menyampaikan materinya. Demikian isi presentasi kami dari kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kembali di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang